Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berada di masjid ini walaupun terik panas, tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa hadir di masjid ini. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan keseharian kita dituntut untuk senantiasa waspada, senantiasa mawas diri, senantiasa memelihara diri kita, senantiasa dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh hidup tanpa tuntunan. Kita tidak boleh hidup tanpa aturan. Kita tidak boleh hidup tanpa pedoman. Kita tidak boleh hidup tanpa adat istiadat. Di zaman yang serba modern sekarang ini, kita terkadang tidak hiraukan aturan-aturan yang ada, baik datanya dari Allah, datanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga datanya dari pemerintah kita. Sehingga terkadang yang terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah, adalah ego kita. Yang kita tonjolkan adalah nafsu kita. Kadang kita menabrak aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk menciptakan hidup yang damai, tentram, aman,
bahagia sejahtera menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 4 sifat yang harus kita buang dari diri kita. Kalau kita tidak bisa buang, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita kurangi sedikit demi sedikit. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah sifat marah kita. Jangan dipelihara itu marah. Sedikit-sedikit mengamuk, sedikit-sedikit buat persoalan. Kenapa? Karena dia dituntun oleh nafsunya. Maka yang dianggap hebat adalah dirinya. Saya jago berkelahi. Siapa yang mau lawan saya? Padahal ada Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah makhluk ciptaan Allah itu lemah. Jangan kita merasa jago. Di jalan raya kita tidak taat aturan, melawan arus. Jalannya orang kita jalani, tapi kita tidak mau mengerti. Kenapa? Karena sifat kita adalah selalu mau menang, yang akibatnya membuat kita marah manakala orang lain menantang kita. Oleh karena itu kata Nabi, fal ghadabu yuzilul aqlu. Marah itu menghilangkan akal sehat. Orang yang suka marah, akal sehatnya hilang. Yang keluar dari mulutnya adalah sembarang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak sadar, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Maka jangan dipelihara sifat amarah itu. Kalau bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena satu ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal kadhiminal ghaiza. Orang yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya. Mari koreksi diri kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Apa saya tukang marah? Betapa banyak orang dibawa ke rumah sakit hanya karena sering marah. Akhirnya naik tensinya. Hanya persoalan tanah sejengkal sudah diperangi lagi orang. Hanya persoalan tempat parkir sudah berkelahi. Hanya persoalan uang 1.000 kita sudah baku hantam. Mari redam marah kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kembalikan kepada Allah kita sementara di atas dunia ini. Kita tidak akan hidup selamanya. Tadi malam saya takziah di Kompleks Kejaksaan Adiaksa. Umurnya baru 35 tahun. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih muda. Jangan kita bilang saya baru 40 tahun, saya masih lama baru mati. Tidak ada kamus itu di kamusnya Allah. Oleh karena itu jangan biasakan marah. Orang yang suka marah tidak ada temannya. Tapi orang yang senantiasa memelihara amarahnya, menjaga dirinya tidak marah, banyak temannya. Maka marilah saudaraku, orang bisa menang kalau banyak teman. Sama orang pilkada, kalau tidak ada temannya siapa yang mau pilih? Coba kita jadi kalau tukang marah tidak ada teman, tadi bilang ayo kita ke rumahnya bapak itu, dibilang jangan. Bapak itu biasa emosi. Maka bangunlah sifat ramah. Jangan suka marah. Itu yang pertama, harus kita buang atau kita hindari. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita hilangkan atau kita buang, saudara yang dimuliakan oleh Allah, adalah sifat iri. Jangan kita langgengkan sifat iri itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita dilarang iri oleh Allah? Karena rezeki itu tidak tertukar. Jabatan itu tidak tertukar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun cara yang kita lakukan, dukun apapun yang kita pakai, kalau bukan rezeki kita tidak mungkin.
Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah jangan kita iri. Tiba-tiba tetangga kita menjadi kaya lalu kita iri. Pakai cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu yuzilud dainu. Orang yang hasad itu hilang agamanya. Orang yang dengki itu hilang agamanya. Orang yang dengki itu hilang agamanya. Iri, dengki, hasad, hilang agamanya. Buat apa kita sholat subuh? Buat apa kita sholat duhur? Buat apa kita sholat asar? Buat apa kita sholat maghrib? Buat apa kita sholat isya? Buat apa kita sholat jumat? Buat apa kita puasa? Kalau ternyata di dalam hati ini masih tumbuh subur yang namanya sifat iri, sifat hasad, sifat dengki, maka kita tidak anggap beragama, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu jangan biasakan kita tumbuh suburkan sifat iri itu. Buang jauh-jauh dari kita, dia akan membakar amal ibadah kita. Oleh karena itu berhati-hati, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, jangan kita iri. Karena kalau kita iri, maka akan membuat kita tidak dianggap beragama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rezeki tidak akan tertukar. Dibayar berapapun, dibiayai berapapun, pakai dukun apapun, kalau belum rezeki kita, tidak mungkin ada pada diri kita. Yakinkan itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh tamak. Jangan hidupkan sifat-sifat tamak pada diri kita. Tamak itu artinya suka menguasai. Haknya orang dibilang haknya juga. Punyanya orang dibilang punyanya juga. Punyanya dia, bukan punyanya orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattama'u yuzilul haya'u." Orang yang tamak itu, orang yang serakah itu tidak punya malu. Lihat orang yang serakah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, jilat sana, jilat sini, walaupun bukan peruntukannya. Kenapa? Karena tidak ada malunya. Kenapa jalanan itu tidak pernah lama bertahan untuk dijalani dengan baik? Karena boleh jadi ada orang serakah di dalamnya. Harusnya tebalnya boleh jadi 30 cm. Dibangunnya atau dikerjakannya hanya 20 cm, diambil 10 cm. Itu orang serakah, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, rezeki yang bukan punya kita lalu kita ambil, lalu kita makan, akan menjadi penyakit pada diri kita. Akan menjadi penyakit pada diri kita. Penyakit orang kaya adalah tinggi darah, stroke, jantung. Kenapa begitu, saudara yang dimuliakan? Ada haknya orang yang boleh jadi kita tidak salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Makanya ada orang yang sakit gula, tiba-tiba pergi ke dokter, periksa, lalu kata dokter, "Pak, gulanya di atas ambang normal." Lalu dia pulang ke rumahnya, kata dokter, sebelum dia pulang, "Bapak harus istirahat. Jangan makan ini, jangan makan itu, berbanyak olahraga." Tapi apa yang dilakukan setelah sampai di rumahnya? Ternyata dia ambil air wudu, lalu dia berpakaian rapi, setelah itu pergi ke masjid, lalu dia sholat. Sholat apa? Sholat tobat. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadari kalau ternyata pada dirinya banyak haknya orang yang dia kuasai. Itulah yang menyebabkan dia selalu pergi berobat. Kalau satu kali cuci darah 20 juta,
dikali 5 kali, dikali 10 kali, sama dengan hilang percuma. Maka dia menyadarinya, saudaraku yang dimuliakan oleh, lalu berjanji, mulai hari ini saya mau bersedekah. Jadi tiap hari dia pergi ke panti asuhan, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Setelah beberapa bulan berikutnya dia pergi kontrol lagi ke dokter. Dokter kaget bukan main. Kata dokter, "Pak, kenapa gulanya bisa normal? Obat apa yang dimakan? Apa aktivitasnya sekarang?" Dia berkata, "Saya hanya bersedekah." Inilah yang boleh jadi kita tidak miliki. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang tamak atau orang yang serakah, tidak mau berbagi. Maka nikmat hidup ini, saudaraku, kalau kita mau berbagi, ada 2 atau 1 tah. Ini yang langka dan jarang. Yang ada adalah semua adalah kita. Yang adalah kita semua mau ambil. Sudah makin jadi ini itu kita semua yang mau. Padahal nikmat hidup ini kalau kita mau berbagi. Kalau ada yang bisa buat ketupat, maka kita boleh jadi yang lain bisa buat coto. Kalau dia digabung, kita bisa makan coto bersama. Itulah namanya kebersamaan. Tapi jangan kita termasuk orang yang serakah. Sekali lagi, orang yang serakah itu tidak punya malu, dan orang tidak punya malu itu sama dengan orang yang tidak beriman. Dan orang tidak beriman itu tidak diterima amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita buang dari diri kita kalau kita mau hidup tenang, mau hidup damai, mau raih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh selalu bergibah. Kita tidak boleh selalu mencari kesalahan saudara kita. Kekurangan kita yang terjadi sekarang ini kepada kita adalah karena semua orang cari kesalahan orang, tidak mau cari kesalahan dirinya. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semua aibnya orang diungkap, tapi dia tidak tahu apa aibnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Kalau ada orang penyebar isu, tidak usah lalu ditambah. Barangkali anaknya ibu itu pencuri, tidak usah kita berkata memang itu pencuri karena bapaknya juga pencuri. Tidak usah kita diam saja dengar, lalu kita berkata kalau paling tidak ibu bapak jangan dulu disebarkan, siapa tahu tidak benar. Jangan lalu ditambah terus lalu kita berkata memang keturunan pencuri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita suka cari kesalahan orang lain. Mari kita cari kekurangan kita, karena lebih banyak kekurangan kita daripada kekurangan orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia, insyaallah bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amrakum bil ibadah bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musammiti bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardalah marbatil khulafair rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in wa tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah, termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah, termasuk orang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana, tetap berada dalam kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal rahmah, abwabal salamah, abwabal barakah, abwabal quwwati was sihhati wa rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah, wa bil khusus jamaah masjid Raudatul Jannah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.